Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu narasumber ataupun juga Bapak Ibu guru yang bergabung di acara webinar virtual EduFair Campus dan juga teman-teman semuanya. Ini dari sekolah manapun yang ada di Jogja ataupun juga yang ada di luar Jogja. Salam sehat selalu. Semoga ada pada diri kita kesehatannya ya. Dan di siang kali ini luar biasa sekali ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, karena kita bisa ketemu lagi di webinarnya Sonora Jogja. Ini salah satu rangkaian dari kegiatan ataupun juga aktivitas dari Radio Sonora 97,4 FM Jakarta, selain juga acara-acara off air dan juga on air-nya ya. Baik, dan di hari ini perkenalkan dulu, saya Hasta, nanti yang akan menjadi moderator untuk siang kali ini hingga sore nanti pukul 16 ya. Ada 5 kampus yang sudah siap nanti memaparkan di kampus dari kelimanya, dan tentunya pendengar semuanya dan juga para peserta webinar acara ini didukung oleh Karita Gaya Muslim Muda, Margaria Group, kemudian juga didukung oleh Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, Terbang Meraih Sukses bersama STTKD, kemudian didukung juga oleh Universitas Mahakarya Asia, Kampus Pencetak Pengusaha, dan Radio Smart 102,1 FM Yogyakarta ya. Dan nanti juga untuk teman-teman semuanya dan juga peserta webinar, ada voucher persembahan dari teman-teman dari Karita untuk Anda yang bertanya tentunya seputar Karita dan pertanyaan menarik nanti akan kita pilih untuk mendapatkan voucher dari Karita Gaya Muslim Muda Margia Group ini ya. Oke, sebelum kita mulai rangkaian acara di kesempatan siang sore kali ini ya, saya informasikan dulu untuk teman-teman semuanya untuk merename dulu nih ya, untuk merename dari nama teman-teman semuanya dengan nama spasi sekolahnya untuk Anda yang masih siswa SMA ataupun juga SMK ya, yang tentunya pengen tahu lebih banyak tentang kampus-kampus yang nanti akan menyampaikan materinya ya. Silakan sekali lagi untuk teman-teman merename dari akunnya, yaitu nama spasi sekolahnya. Sudah ada beberapa ini yang sudah menggantikan namanya dengan merename-nya. Oke, dan nanti yang akan memaparkan materinya di hari ini, yang pertama yaitu dari kampus Universitas Aisyah Yogyakarta, kemudian dari kampus Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, dari Universitas Mahakarya Asia, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Jakarta. Dan tentunya nanti kalau pengen tahu seputar tips ini ya, tips membuat kuliah Anda itu jadi luar biasa. Nah, nggak ingin yang biasa-biasa saja kan, yang luar biasa. Nah, nanti dari teman-teman Karita Gaya Muslim Muda, Margaria Group nanti akan menyampaikan tips-tipsnya seperti apa. Biar kuliahnya makin semangat, tidak males-malesan gitu ya. Mumpung sekarang juga sudah mulai dibuka ya, walaupun masih pembatasan-pembatasan, tapi biar semuanya makin oke ya. Baik, sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, kita akan nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk posisi sempurnanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Dan sekali lagi ya teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk teman-teman yang masih duduk di SMA atau juga SMK, sekarang yang mengenai informasi berkaitan dengan sekolah lanjutan di mau kuliah lagi gitu ya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggali informasi-informasi yang bisa didapat dari acara seperti ini, webinar seperti siang kali ini. Nah, memang bisa sih buka websitenya, tapi akan lebih mungkin bisa ada komunikasi, dialog langsung kayak gitu dengan ketemu langsung sama tentunya yang ahli atau bagian yang berkepentingan berkaitan dengan kampus-kampusnya gitu ya. Nah, baik, karena ini juga masih masa pandemi, kayaknya ini juga hal semacam ini oke juga untuk dilakukan. Dan ini kesempatan untuk teman-teman semuanya nanti untuk bertanya seputar kampus-kampus yang nanti akan memaparkan materinya. Ada 5 kampus seperti yang sudah Hasan sampaikan. Ada Universitas Aisyah di Jakarta, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, kemudian Universitas Mahakarya Asia, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Yogyakarta. Dan terakhir nanti juga nggak sekedar ini kampus yang Anda ketahui, tapi juga teman-teman nanti bisa mengetahui tips membuat kuliah Anda itu jadi luar biasa. Tipsnya seperti apa ditunggu aja ya. Nanti ada pemaparan dari Karita Gaya Muslim Muda Margaria Group. Dan dimohon sekali untuk teman-teman semuanya, untuk para peserta semuanya, nanti selama ini ya, selama webinar ini berlangsung, mohon di-mute mic-nya di-mute biar semuanya kondusif. Nah, nanti ketika waktu sesi tanya jawab atau Q&A baru kita berbolehkan untuk yang tanya dengan cara raise hand dulu kalau mau tanya langsung, atau nanti di sesi Q&A bisa menulis chatnya ya. Jadi biarkan selama pemaparan kita fokus dulu untuk menyimak pemaparan-pemaparan yang ada, baru nanti ketika sesi Q&A kita akan buka kesempatan Anda untuk bertanya ke para narasumber di kesempatan siang kali ini ya. Dan juga teman-teman semuanya, nanti untuk yang menarik pertanyaannya, khususnya yang berkaitan dengan Karita Gaya Muslim Muda Margaria Group ini, ada voucher yang sudah disediakan ya. Oke, jadi tunggu sampai akhir acara biar nggak ketinggalan seperti apa sih pemaparan-pemaparan ini. Nanti juga Anda bisa bertanya berkaitan dengan kampus-kampus yang nanti akan memaparkan profilnya, atau juga sudahkah mulai penerimaan mahasiswa baru. Nah, pasti penasaran ya. Nah, untuk yang kelas 3 atau kelas 12 ini sudah mulai bingung mencari apa atau di mana, atau malah sudah punya referensi salah satunya sekolah yang kampus yang mau memaparkan ini. Nah, nanti bisa memperdalam lagi pengetahuannya ya. Dan teman-teman semuanya, mungkin sedikit ini kan acara dari Sonora Yogyakarta ya, selain acara-acara yang bisa didengarkan secara online maksudnya secara on air ya, secara on air bisa didengarkan lewat radio 97,4, atau untuk yang ada di luar Jogja, karena ini ada di luar Jogja juga, bisa mendengarkan lewat streaming ya di sonora.id juga bisa. Silakan Anda sonora.id, kemudian dicari kanalnya Sonora Jogja. Nanti akan kita informasikan banyak lagi tentang program-program dari Sonora Yogyakarta itu seperti apa ya. Tunggu aja nanti, biar nggak ketinggalan informasinya, kemudian juga kalau mau request lagu nanti di acara apa atau acaranya seperti apa, nanti akan kita sampaikan. Karena selagi kita akan menyimak pemaparan dari kampus atau dari Universitas Aisyah Yogyakarta dulu ini ya. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Mbak Vivin. Ini juga dari bagian promosi Universitas Aisyah Yogyakarta atau yang sering disebut UNISA ini ya. Mbak Vivin, selamat siang. Halo Bapak, selamat siang. Iya, langsung saja nih Mbak Vivin, waktunya kurang lebih 10 menit untuk memaparkan berkaitan dengan Universitas Aisyah di Jakarta ini. Silakan. Baik Bapak, boleh saya share screen ya Pak ya? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Vivin Ardian dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, mungkin teman-teman udah pernah dengar nih, UNISA Yogyakarta.
atau mungkin kayak pernah dengar dari tetangganya, saudaranya kayak gitu. Nah, Unisa tuh dulu adalah Stikes Asia ya teman-teman. Jadi dulu nih kami adalah Stikes Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dan kemudian tahun 2016 kami berubah bertransformasi menjadi Universitas Aisyah Yogyakarta. Untuk lokasinya kami di Yogyakarta, lebih tepatnya di Jalan Rungkut Barat atau Jalan Siliwangi, dekat Melangi. Kalau teman-teman tahu daerah Melangi atau sekitaran Demak Ijo, nah itu adalah letak kampus kami. Jadi kalau lewat Demak Ijo agak ke utara sedikit, nah itu teman-teman menemukan kampus kita gitu. Terus oke, untuk pilihan prodinya kita lihat video bareng-bareng aja ya teman-teman ya, biar lebih tahu kira-kira ada apa aja sih prodi atau jurusan di Unisa itu. Oke. Ini teman-teman dari nggak cuma dari Yogyakarta ya Pak ya, ternyata dari Iya, ada yang dari banyak Medan, wilayah Jember ya. juga ini Mbak Vivin. Waduh, iya. Oke, nah selamat menyaksikan. Otot tawa tulang besi. Itu tadi adalah tayangan dari program studi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, tadi yang teman-teman lihat ya, di Universitas kami ada beberapa pilihan program studi ini ya.
ada administrasi publik, manajemen, akuntansi yang suka hitung-menghitung, atau di ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi itu nanti luas sih teman-teman yang punya jadi jurnalistik, kemudian ada yang suka di fotografi, silakan bisa masuk di ilmu komunikasi. Kemudian kami juga ada psikologi. Jadi kalau dulu mungkin orang-orang taunya, oh Unisa itu tuh ini ya, kampus kesehatan aja ya, atau kampus yang mungkin jurusannya tuh cuma perawat sama bidan aja. Hey, tidak ya, kami sudah membuka beberapa program studi atau jurusan yang non kesehatan gitu. Terus selain itu kami ada Fakultas Sains dan Teknologi di mana ada program studi bioteknologi, kemudian ada arsitektur dan S1 Teknologi Informasi. Nah, kami punya kelas karyawan nih di teknologi informasi sama tadi di program studi administrasi publik. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah bekerja gitu, pengen melanjutkan kuliah atau belajar lagi, bisa daftar di kelas karyawan. Gitu. Nah, untuk di Fakultas Ilmu Kesehatannya, kami ada D3 Kebidanan. Nah, untuk D3 Kebidanan ini buat teman-teman yang nantinya pengen jadi entrepreneur, ya kan, pengusaha, atau ini, kalian yang tertarik di bidang baby spa. Nah, itu di D3 Kebidanan ini kita menawarkan itu untuk nanti lulusannya gitu. Kemudian ada D3 Radiologi, kemudian ada D4 Teknologi Laboratorium Medis, kemudian kita ada D4 Keperawatan Anestesiologi, di mana keperawatan anestesiologi itu yang bantu di dokter bedah gitu. Nah, ini lagi base apa ya, banyak peminatnya nih, alhamdulillah nih, untuk di tahun-tahun ini untuk D4 keperawatan anestesiologi ini lagi booming nih. Nah, terus untuk S1 keperawatan, kami ada kelas reguler nih teman-teman, sama kelas internasional. Wah, gimana tuh kelas internasional? Nah, untuk kelas internasional tuh, jadi teman-teman nih, emang yang jadi mahasiswanya orang luar negeri nih Mbak? Tidak. Jadi untuk teman-teman yang di Indonesia bisa masuk tuh di kelas internasional. Karena apa? Karena nantinya tuh untuk di kelas internasional keperawatan sendiri tuh kalian akan dibekali bagaimana nantinya kalau bekerja di luar negeri gitu. Tapi untuk saat ini emang ada sih beberapa mahasiswa kami yang berasal dari luar negeri, ada yang dari Timor Leste sama dari India gitu. Terus kita ada S1 fisioterapi. Nah, untuk fisioterapi ini kami ada kerjasama dengan PSS Sleman. Mungkin teman-teman yang cowok-cowok nih tahu bola nih PSS Sleman. Nah, kami kerjasama dengan PSS Sleman. Kemudian kita ada S1 gizi, S1 kebidanan, dan kami juga buka untuk profesi fisioterapi, nurse, bidan, dan S2 kebidanan. Gitu. Oke, untuk ini tadi yang kampus terbaru kami di Jalan Rekrut Barat, di Jalan Sriwangi. Kami ada 3 gedung. Mungkin kalau dari depan tuh yang paling kelihatan ada gedung Siti Walidah ini ya teman-teman. Kalau kalian dari arah mana tuh? Arah selatan gitu. Set, ada apa nih gedung gede banget? Nah, itu gedung kami ya, Unisa. Oke, dan buat teman-teman yang sekarang ini mungkin kelas 12, hai, selamat menempuh ujian. Dan tenang nih teman-teman, untuk teman-teman kelas 12, kami sudah membuka gelombang 1 dari tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 16 April 2022. Untuk teman-teman kelas 12, walaupun belum lulus nih, kalian udah bisa daftar dengan menggunakan jalur PMDK. Gimana tuh jalur PMDK? Nah, ke jalur PMDK tuh kalian daftar menggunakan nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5 gitu. Terus di sana ada beasiswanya nggak sih Mbak? Ada dong, kami ada beasiswa influencer buat teman-teman yang punya followers atau mungkin punya subscriber 5.000 minimal. Nah, kalian bisa daftar di beasiswa influencer. Kemudian kami ada beasiswa prestasi, beasiswa Sivitas Unisa, beasiswa Hafiz untuk Hafiz dan Hafizoh. Mungkin teman-teman minimal yang hafalannya 2 juz bisa daftar menggunakan beasiswa Hafiz. Dan kami juga ada beasiswa Ikatan Persyarikatan. Gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, silahkan. Untuk Q&A nanti ya, Mbak Vivin. Baik. Jadi Oke, mungkin kita Pak. presentasi semuanya dulu. Nanti baru Baik. kita buka untuk ke Q&A-nya di sesi terakhir kita. Jadi sabaran dulu ya, teman-teman. Dikit dulu pertanyaannya. Terima kasih, Mbak Vivin, luar biasa sekali di kesempatan siang kali ini. Iya. Ini nanti akan diperjelas di sesi Q&A ya, Mbak Vivin ya. Baik. Oke, untuk mengakhiri presentasi dari saya ada satu video dia, bisa teman-teman lihat.
Oke, gitu teman-teman. Terima kasih waktunya. Ditunggu Q&A-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu menjadi hebat untuk memulai. Untuk berani memulai apa yang kamu impikan. Keluar dari zona nyaman dan jelajahi potensi yang kamu miliki. Saat kamu terhubung dengan orang lain, itu menjadi kekuatan untukmu. Saat kamu memilih menjadi Unisa, kamu menjadi lebih dari yang sebelumnya. Menjadi kekuatan baru bagimu. Di seluruh profesi, konsistensi adalah produk dari etos kerja kami. Kami membuka wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang mempersiapkan kamu untuk bertarung di dunia nyata. Di sini kami merubah harapan menjadi peluang untuk mencapai sebuah tujuan. Selama lebih dari 3 dekade, kami hadir mewujudkan cita-citamu sesuai dengan perkembangan zaman. Konsistensi kami di dunia pendidikan memberikan cara baru bagimu dalam memandang kehidupan. Mewujudkan cita-cita bersama kami adalah cara terbaik kami memprediksi masa depan dengan menciptakannya untukmu. Kami meyakini bahwa kunci dari kesuksesan adalah profesionalisme, standar kualitas yang tinggi, serta mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran sebagai pedoman yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang bernilai duniawi dan ukhrawi. Bi Unisa. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari Unisya ya, Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, kita langsung ke kampus kedua. Nah, ini yang punya slogan terbang meraih sukses bersama STTKD. Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. Nah, nanti yang akan menyampaikan ada Ibu Nani Rianandita Sari SSMA dan juga Mbak Selvi. Beliau berdua ini selaku Humas penerima Taruna Baru Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan atau STTKD ya. Oke, silakan langsung aja untuk ke Mbak Selvi dan juga Ibu Nani. Waktunya 10 menit. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara. Baik, selamat siang para pendengar Radio Sonora dan juga peserta webinar EduFair Kampus ya. Pada kesempatan kali ini, saya Nani Kriyanandita Sari ditemani oleh salah satu alumni berbakat. Oke, terima kasih Miss Nani dan yang saya memperkenalkan diri. Baik, saya Salvia Andikusuma, saya dari program studi Diploma 4 Manajemen Transportasi Udara. Saya adalah salah satu siswa atau taruna-taruni STTKD Yogyakarta tahun 2019. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita akan memperkenalkan kampus STTKD Yogyakarta. Mungkin bagi teman-teman yang tinggal di Jogja sudah pernah dengar tentang STTKD. Nah, kita hadir di sini pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan lebih dalam apa sih STTKD, bagaimana STTKD, dan mengapa harus STTKD. STTKD atau Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang bergerak di bidang kedirgantaraan. Nah, ini didirikan oleh almarhum Marsda TNI Purnawirawan Haji Udin Kurniadi STMM. Beliau adalah mantan gubernur AAU yang memiliki ketertarikan dan kepedulian terhadap dunia pendidikan, terutama kedirgantaraan. Oleh karena itu, pada tahun 1995, STTKD berdiri. Sampai dengan saat ini, STTKD sudah memiliki 6 program studi. Jadi sudah hampir setengah abad ya, Miss, STTKD berdiri? Iya, sudah cukup lama sebenarnya. Jadi juga sudah menghasilkan ribuan alumni pastinya ya. Nah, untuk STTKD sendiri, kenapa sih harus STTKD? Karena STTKD merupakan salah satu perguruan tinggi swasta
yang bidang ilmunya khusus ya. Khusus yaitu di bidang penerbangan. Mulai dari teknisinya, desain pesawat tanpa awak, manajemen kebandarudaraan. Bagi yang tertarik di operasional di lapangan, kita juga ada. Ataupun di manajerial, di kebandarudaraan atau maskapai, kita juga ada. Mau kuliah cepet ya, D1 yang D1, berijazah ya. ada, di STKD juga ada. Ada Ya. flight attendant dan ada ground handling. D1 ya. Jadi kuliahnya 1 tahun tapi lulus Dapat ijazah dan cepat kerja. Nah, STTKD mendidik insan muda yang mana nantinya menjadi tenaga profesional di bidang kedirgantaraan. Tadi saya sudah sebutkan ya, kalau misalnya STTKD itu punya 6 program studi. Nah, program studinya ada apa aja? Coba silakan. Yang pertama, di STTKD di Jakarta memiliki program studi S1 Teknik Dirgantara. Oke, di sini juga ada program studi Diploma 1 Pramugara dan Pramugari, di mana di sini kita juga untuk mendidik dan menyiapkan calon SDM yang bertenaga kerja handal, profesional, dan berdaya saing tinggi tentunya dalam bidang pramugari dan pramugara. Jadi untuk teman-teman yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang pramugari-pramugara, boleh banget bisa bergabung di STTKD di Jakarta dengan pendidikan hanya 1 tahun, tapi mendapatkan ijazah. Selanjutnya, ada program studi Diploma 1 Ground Handling. Di sini bisa dikatakan sebagai pramugari darat ya. Jadi buat teman-teman yang wah saya mau banget untuk menjadi pramugari darat, saya bisa banget nih bergabung di D1 Ground Handling di STTKD Yogyakarta. Jadi nanti waktu misalnya teman-teman mau keberangkatan, kedatangan, nah itu bisa disambut oleh si staff ground handling ini atau pramugari darat. Oke, selanjutnya ada program studi kita selanjutnya ada program studi D3. Diploma 3 Manajemen Transportasi. Di sini kita menyiapkan SDM yang dididik sebagai tenaga kerja yang handal, profesional yang nantinya kita akan bekerja di bandar udara atau maskapai dan pengamanan bandara, serta pramugara dan pramugari yang siap bekerja di maskapai internasional. Nah, di Diploma 3 ini kita memiliki konsentrasi teman-teman. Ada airport operational, airline operational, pramugara-pramugari, ASEC atau aviation security, dan logistik operasional. Jadi meskipun kita menjadi seorang manajemen transportasi, nah kata di sini juga luas, kita mau ke logistik bisa, menjadi seorang manajemen airline atau airport dan pramugara-pramugari itu tergantung passionnya ya. Inginnya kemana sih? Jadi manajemen transportasi ini cukup luas cakupannya ya. Jadi minatnya kemana, tinggal pilih dari konsentrasinya. Nanti untuk D3 kan ada PKL ya, jadi nanti penjurusannya lebih jelas lagi. Selanjutnya ada program studi Diploma Aeronautika. Diploma 3 Aeronautika. Nah, di sini teman-teman untuk Diploma 3 Aeronautika ini disediakan untuk sebagai teknik pesawat terbang. Nah, nanti buat teman-teman yang mau merawat, mengetahui bagaimana sih maintenance-nya yang ada di pesawat itu seperti apa, nah teman-teman bisa gabung di Diploma 3 Aeronautika. Nah, untuk konsentrasinya sendiri ada airframe, ada power plant, dan avionics system. Tapi untuk di kita Diploma 3 Aeronautika dan S1 Teknik Dirgantara hanya menerima dari program lulusan dari IPA atau SMK yang SMK. SMK tapi yang jurusannya teknik ya. Karena ini kita nanti ada hubungannya dengan Kementerian Perhubungan, jadi memang khusus untuk teknik, baik itu S1 Teknik Dirgantara maupun D3 Aeronautika, wajib lulusan dari SMA, lulusan IPA atau SMK teknik. Oke, selanjutnya ada Diploma 4 Manajemen Transportasi Udara. Di sini kita dididik sebagai SDM yang memiliki tenaga kerja yang profesional. Nah, nanti kita bisa menyalurkan nih, kita bisa ke bandar udara, air traffic control, dan administrasi perusahaan penerbangan. Nah, di sini saya sendiri sebagai Diploma 4 Manajemen Transportasi Udara memiliki konsentrasi yaitu MPP atau Airline Operation Marketing. Nah, di sini juga ada nih, ada Airport Operational, ada Air Logistic Management, dan 4 yaitu Travel dan Tourism Industry. Jadi kita sebagai manajemen transportasi udara harus bisa mengembangkan bagaimana sih penerbangan yang ada di Indonesia itu. Nah,
itu. Lebih kepada bisnisnya Iya, manajerial, bisnis dan lain sebagainya. Itu untuk jenjang yang D4. Jadi bedanya dengan D3, kalau D3 mungkin lebih kepada operasional, tapi kalau yang D4 bisa ke manajerialnya ataupun pengembangan usahanya. Ya. Selanjutnya, Yang terakhir kayaknya kita ada S1 Teknik Dirgantara. Buat teman-teman tadi yang ingin juga memiliki ahli dalam bidang perawatan mesin terbang, ahli dalam pembuatan pesawat tanpa awak, drone, seperti itu, teman-teman bisa banget digabung di kita di program studi S1 Teknik Dirgantara. Di sini terdapat 2 konsentrasi atau penjurusan, yaitu maintenance dan desain UAV. Nah, di sini juga di Teknik Dirgantara ini kita hanya menerima dari lulusan IPA atau SMK yang berjurusan dengan teknik. Nah, sedikit informasi teman-teman, di STTKD Jakarta ini kita setelah lulus kita juga tidak memungkinkan ya Miss untuk bisa gabung di dinas perhubungan. Iya, bisa banget kita gabung di situ. Di dinas perhubungan maupun di BUMN ya bisa. Jadi nanti tergantung kembali kepada passionnya. Kalau yang teknik itu rata-rata kalau yang teknik dirgantara itu dilihat dia kalau memang pengen di maintenance tetap bisa. Tapi rata-rata kebanyakan lebih memilih ke desain UAV-nya. Nah, kalau STTKD sendiri untuk menunjang tridharma perguruan tingginya, pengajaran, penelitian dan pengabdiannya itu kami didukung dengan kerjasama beberapa instansi, baik itu internasional maupun yang nasional. Kalau yang internasional kita bekerja sama dengan beberapa university seperti Hanseo University, yang mana mereka juga punya pendidikan kedirgantaraan. Ya, kita kerjasama pertukaran pelajar, penelitian bersama dengan para dosen-dosennya, dan lain sebagainya. Dan kita juga sudah kerjasama dengan instansi dan perusahaan di nasional ini, seperti JAS, Airport Service, terus yang terbarukan dengan Super Airjet ya. Nah, kita kerjasama dengan beberapa perusahaan tersebut di bidang praktek kerja lapangan, rekrutmen, dan juga pengabdian dan penelitian. Masih banyak ya sebenarnya, kita ada kayak White Sky Aviation, SAS Aerovisan. Jadi semua perusahaan tersebut yang mana nantinya mendukung tridharma perguruan di STTKD. Nah, buat teman-teman nih yang benar-benar tertarik dengan STTKD, bisa langsung datang ke STTKD karena kita ada one day service, atau bisa juga langsung menghubungi ya adminnya. Boleh menghubungi adminnya, ini ada dengan Kak Budi, Kak Iva, dengan saya sendiri, atau dengan Bu Wina, Pak Yasudi, Mas Yudi apa Pak Yudi nih? Mas Yudi. Mas Yudi. Baik, atau juga bisa juga langsung yang suka mainan media sosial, bisa langsung buka ya. Bisa langsung buka Instagram kami, YouTube, Facebook, TikTok, dan Telegram. Teman-teman bisa banget karena kita harus memanfaatkan media sosial yang tentunya. Buat info-info juga di sana lengkap, kegiatan-kegiatan, aktivitas apa sih yang di STTKD, walaupun selama pandemi kita masih juga ada aktivitasnya, itu bisa juga dilihat, dikepoin nih melalui media sosialnya STTKD. Nah, bagi yang dari luar Jogja mungkin ya, kan ini pesertanya ada beberapa dari luar Jogja ya, belum tahu STTKD itu kampusnya di mana sih, kayak apa. Nah, kita setelin sedikit ya, ini video pendek tentang fasilitas yang ada di STTKD Yogyakarta. Simak. Ayo, private school check.
Oke, teman-teman, itu tadi adalah sedikit cuplikan fasilitas yang ada di STTKD Yogyakarta. Ya, kalau misalnya nanti mau tanya lebih lanjut, boleh ada sesi tanya jawab ya Pak ya. Ya, benar banget. Ya. Ada waktu ini Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Nani. dulu mungkin Pak. Nah, gimana? Mau ada yel-yel? Oh, enggak ya. Enggak ya? Saja karena tadi sudah dibuka, jadi kami akan tutup. Baik, demikian pemaparan dari kami mengenai Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. Terima kasih. Kami tunggu di STTKD Yogyakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mbak Selvi dan juga Mbak Nani ya dari STTKD. Sayangnya saya sudah kelewat. Saya punya cita-cita untuk ke bagian dari penerbangan, ternyata nggak bisa saya daftar ini ya berarti. Mungkin nanti teman-teman saya atau mungkin tenaga saya bisa saya informasikan ini. Baik, ke teman-teman semuanya sekali lagi untuk ini ya merename nama-nama yang sudah Anda jadikan akun, karena nanti biar kita bisa lihat dari sekolah mana untuk ini teman-teman, untuk nanti bisa mendapatkan voucher dari Karita Gaya Muslim Muda Margaria Group ya, karena nanti ada tips yang mau disampaikan oleh Miss Ica. Baik, masih ada 3 kampus lagi, jadi terus bergabung di webinar EduFair kali ini. Kali ini kita akan menyimak bersama, mendengarkan bersama pemaparan dari Universitas Mahakarya Asia ini ya, yang akan dipaparkan oleh Head of Partnership Marketing and Public Relation Universitas Mahakarya Asia, Bapak Raharjatri Kumuda MD BBA SEMM. Pak Kumuda. Selamat siang Mas Hesta. Selamat siang Pak. Monggo langsung saja Pak, waktunya 10 menit. Oke, terima kasih Mas Hesta atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang ini kami akan informasikan tentang kampus kami, Universitas Mahakarya Asia. Jadi Universitas Mahakarya Asia ini adalah merupakan penggabungan 4 kampus yang ada di Jakarta, Jogja, dan Batu Raja. 4 kampus itu yaitu STIMIK Mahakarya Jakarta, Amik Akmi Batu Raja, STIBank Yogyakarta, dan Akademi Pariwisata Buana Wisata Yogyakarta. Jadi ini baru merger Mas Hasta dan teman-teman ini. Sekitar 3 tahun ini kita baru merger dari 4 kampus tersebut. Jadi atau kita sering menamakan diri Universitas Mahakarya itu singkatannya UNMAH. Kami punya visi menjadi role model kampus yang mampu menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di abad 22 dan era disrupsi yang akan datang. Dan tagline kami adalah kampus pencetak pengusaha, karena memang komitmen kami kurikulumnya merupakan paduan agar benar-benar calon mahasiswa ini atau mahasiswa yang sudah masuk menjadi calon-calon pengusaha. Adapun lokasi kampus UNMAH ini ada di 3 tempat, satu di Yogyakarta yaitu di Jalan Magelang KM 8, kemudian PSDKU Batu Raja, ini ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani di Tanjung Baru, Batu Raja Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kemudian ketiga ada di PSDKU Jakarta, ada di Rukan Pusat Bisnis Kalibata City. Program studi kami ada 7 di Yogyakarta, yaitu S1 Kewirausahaan, Akuntansi, Manajemen, Arsitektur, Teknik Industri, Sains Informasi Geografi, dan Diploma Perhotelan. Adapun yang di Batu Raja, Diploma Manajemen Informatika dan Diploma Teknik Informatika. Kemudian yang di PSDKU Jakarta ada Sistem Informasi, ini S1, dan juga S1 Teknik Informatika. Di kampus kami sudah terbentuk berbagai macam unit kegiatan mahasiswa, Mas Hasta dan teman-teman dan yang hadir di sini. Kita dari IKM ini sudah yang beberapa menjuari kejuaraan nasional
terakhir kemarin itu pencak silat. Terus kemudian kita juga ada UKM bisnis dan marketing atau singkatannya BIMA, dan sebagian besar beberapa UKM ini menunjang profesi yang akan nantinya teman-teman mahasiswa menjadi calon pengusaha. Untuk itu di Unmaha kita mempunyai partnership dengan beberapa perusahaan yang selama ini sudah bekerja sama. Salah satunya di PLN, BRI, bahkan Gojek pun juga kita bekerja sama. Di situ partner kami membina calon-calon pengusaha untuk praktek magang, untuk membuat bisnis plan, dan segala sesuatunya yang menuju bagaimana pembelajaran menjadi pengusaha. Dan ini contoh beberapa dokumentasi kampus kami. Kemudian di dalam periode ini kita membuka pendaftaran mahasiswa baru. Karena kondisi pandemi kemarin kita mengutamakan dari online sehingga memudahkan calon pendaftar untuk bisa menjadi calon mahasiswa di Unmaha. Alurnya bisa kita lihat di sini. Jadi sangat mudah sekali untuk mendaftar di Unmaha melalui online, sehingga sampai dengan proses nanti bagaimana bisa benar-benar diterima. Informasi pendaftaran, persyaratan, dan biaya bisa dikunjungi di website kami di www.unmaha.ac.id atau di IG kami mahakarya.asia, atau kalau ingin langsung mendapat informasi dari CS kami di hotline PMB di 0823 2761 0069 atau 0823 2761 0070. Nah, demikian sekilas Mas Hasta pemaparan kami lebih membuka nanti di Q&A, dan ini saya berikan contoh foto salah satu mahasiswa kami yang sudah menjadi pengusaha. Jadi tidak harus sudah lulus jadi pengusaha Mas Hasta dan teman-teman, tetapi jadi ini mahasiswa saya sudah jadi pengusaha. Ini Mas Satria Maulana yang sudah mempunyai usaha, ada OMG Salad, dan ini baru Batagor. Ini sedang mengembangkan usaha lagi, ini Mas Satria, dan ada beberapa yang tidak bisa saya cantumkan di sini. Nanti bisa yang berminat nanti bisa kita diskusi biar lebih interaktif Mas Hasta. Begitu ya Mas Hasta, ini singkat, jelas, padat. Nanti kita buka pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemuda, luar biasa sekali Universitas Mahakarya Asia. Kampus pencetak pengusaha. Wow, ini luar biasa nih ya teman-teman semuanya. Nah, ini tadi juga sudah ada contohnya salah satu pengusaha muda juga, walaupun masih jadi mahasiswa tapi sudah berani untuk berusaha. Nah, karena kuliah di Universitas Mahakarya Asia atau Unmaha ini ya. Baik, nanti ditunggu ya pertanyaan-pertanyaannya teman-teman semuanya peserta webinar ini di kesempatan siang kali ini. Kita langsung aja untuk ke presentasi selanjutnya. Untuk presentasi selanjutnya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ya. Ada Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, ada Pak Bagja Agung Prabowo SHM Hum PhD ini ya. Pak Bagja, silakan untuk waktunya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para peserta webinar Edufair Kampus Sonora FM, kami akan putarkan terlebih dahulu profilnya seperti yang terlihat di layar. Volumenya bisa dikeraskan. Konsolidasi demokrasi di Indonesia membutuhkan pilar hukum yang kuat, membutuhkan pendekar-pendekar hukum yang sanggup membawa Indonesia menjadi negeri yang kokoh dalam bangunan sistem hukum serta menjunjung keadilan.
kita harus bergerak meracik obat mujarab untuk menyembuhkan tubuh hukum di negeri ini yang nyaris sekarat. Kita akan menemukan jejak-jejak para begawan dan pejuang hukum yang terus bertaruh demi tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini. Mari kita memulai ekspedisi. Inilah program studi hukum program sarjana Universitas Islam Indonesia yang terakreditasi A, PAN PT, dan sertifikasi internasional dari ASEAN University Network on Higher Education for Quality Assurance. Program studi hukum program sarjana Universitas Islam Indonesia terdiri dari program reguler dan program internasional. Kurikulum yang kami desain berorientasi pada lahirnya figur-figur sarjana hukum yang berintegritas dan profesional. Agar merasakan langsung peran seorang praktisi hukum di dunia kerja, mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia wajib mengikuti program magang yang terdiri dari magang mandiri dan reguler untuk mengasah jiwa sosial dan berlandaskan nilai-nilai kejujuran. Mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia diwajibkan menjalankan KKN. Metode pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terdiri dari media pembelajaran luar jaringan atau luring dan dalam jaringan daring. Hi, my name is Haley. I'm video from Sydney, Australia. I went on exchange at the uni in 2019. Time. I went to Indonesia. I didn't know any Indonesians in Bahasa, and I learned Bahasa. At the uni, I made heaps of friends, and I learned all about Indonesian business and law. So I studied constitutional law, Islamic criminal law, environmental law of Indonesia, and adat law. Being an international student in the Faculty of Law Islamic University of Indonesia makes me have a lot of experience in their studies. We studied the unique because of that, it brought a lot of advantage for me to join an event in international level. One of the events that I have joined is the Global Collaboration Program, which organized by the Yongsan University of Science in South Korea. Before I was selected to be one of the participants to that scholarship in this program, I did the interview with some of the lecturers in the Faculty of Law, in which the interview is moving in this language. So excited to be here today and to be able to talk to our new students and our prospective students about the international program. My name is Chris Kaysen, and I'm from America, but I've been teaching here for 3 years. I love teaching in the international program because I find it's wonderful, great legal minds among our students and have the opportunity to immerse them in international law. The critical thinking aspects and the problem-solving aspects that we work on every day. I'm so proud because I have the opportunity to provide some experience in actions. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memiliki 2 program magister. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tadi sekilas profil dari Fakultas Hukum UI. Saya akan lanjutkan dengan share screen. Fakultas Hukum UI akan melaksanakan penerimaan mahasiswa baru tahun akademi 2022-2023. Di dalam penerimaan mahasiswa baru itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Fakultas Hukum UI memiliki keunggulan. Ya, terlebih tadi yang ditampilkan pada video profil itu adalah kampus lama Fakultas Hukum UI yang kemudian kita tinggalkan untuk kita hijrah di kampus terpadu per 1 Februari 2022 ini. Sehingga kami semua sudah pindah di kampus baru dengan fasilitas gedung yang seperti yang terlihat, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini kampus baru kami dengan luas sekitar
27.000 meter persegi di kampus terpadu Jalan Kaluriang KM 14,5. Ada berbagai fasilitas termasuk Student Convention Center di sana untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kemudian kita juga ada fasilitas rumah sakit JIH yang sudah internasional juga. Kemudian kita juga memiliki fasilitas gedung olahraga. Di sana ada lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, futsal, sepak bola. Kemudian yang khas adalah di gedung kami ini ditemukan situs ya. Maka kita kemudian menjadikannya itu cagar budaya di dalam perpustakaan kita, maka disebut sebagai Candi Pustaka Sala. Nah, bicara tentang keunggulan lain, kita memiliki suatu nilai yang melandasi berdirinya UII, di mana UII itu didirikan oleh para pemimpin bangsa, yaitu tokoh-tokohnya ada Muhammad Hatta, ya, Muhammad Nasir, Wahid Hashim, Mas Mansur, Abdul Kahal Muzakir, dan lain-lain. UII utamanya adalah Fakultas Hukum, itu adalah institusi pendidikan yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945. Sehingga sebelum berdirinya kemerdekaan Republik Indonesia, sekolah kita ini sudah berdiri dengan nama Sekolah Tinggi Islam pada waktu itu. Kemudian sekolah Islam ini hijrah, mengikuti hijrahnya ibu kota ke Yogyakarta pada waktu itu, kemudian berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia. Ada suatu pesan dari tokoh bangsa kita, Bapak Dr. Muhammad Hatta, di sekolah tinggi Islam itu akan bertemu agama dengan ilmu dalam suasana kerja bersama untuk membimbing masyarakat ke dalam kesejahteraan. Nah, ada alasan lain mengapa memilih UII. UII merupakan perguruan tinggi swasta terbaik nomor 1 di Indonesia, kemudian akreditasi internasional program studi, kemudian kemampuan kerja level global, kemudian kita sudah mendapatkan akreditasi unggul, maknanya adalah kita mendapatkan A, kemudian 500 besar ASEAN, kemudian fasilitas kampus kelas dunia, dan PTS paling lestari di Indonesia, karena kita mempertahankan lingkungan alam yang begitu asri di dalamnya. Keunggulan lain adalah Fakultas Hukum UI memiliki program gelar ganda atau double degree dan kredit transfer. Di sini adik-adik yang ingin masuk di Fakultas Hukum UI dapat nanti ketika menempuh pendidikan bisa memiliki gelar ganda, gelar dari UII dan gelar dari Universitas Mitra di luar negeri. Kita sudah ada setidaknya 3 yang selama ini kita sudah jalin kerjasama, yaitu Yongsan University Korea Selatan, kemudian Lobesvi University dari Rusia, kemudian International Islamic University Malaysia. Ketiga-tiganya mahasiswa kita sudah melakukan kredit transfer dan juga dual degree. Bicara tentang alumni dan kiprahnya, tentunya kita tidak asing dengan nama-nama yang ada di sini. Profesor Dr. Muhammad Mahfud yang sekarang menduduki jabatan Menko Polhukam, kemudian Bapak Dr. Bushro Mukodas, beliau pernah sebagai Ketua KPK, kemudian Dr. Halim Alamsyah, beliau adalah Deputi Bank Indonesia, kemudian Bapak Dr. Suparman Marzuki, beliau Ketua Komisi Yudisial, kemudian Bapak Ifdal Kasim, beliau Ketua Komnas HAM, kemudian Bapak Dr. Artijo Alkostar, ya, Ketua Muda Pidana Umum, dan Pak Darmono sebagai Jaksa Agung. Nah, yang tidak kalah penting adalah perlu kami sampaikan bagaimana pola seleksi penerimaan mahasiswa baru. Di mana pola penerimaan mahasiswa baru itu diawali dengan pembuatan NIU, yaitu nomor induk utama,
Kemudian kita juga akan sampaikan ragam pola seleknya seperti apa, kemudian komponen soal dan beasiswa. Nah, nomor induk utama ini merupakan identitas pokok yang wajib dimiliki oleh pendaftar PMP UII pada semua pola. Nanti kita akan sampaikan apa saja pola seleksinya. Pak Bagja, mungkin durasi waktunya bisa dipercepat, hal-hal yang bisa disampaikan nanti di Q&A untuk yang lebih detailnya. Oke, kita percepat, ragam seleksi saja kita sampaikan. Jadi ada melalui komputer based test, kemudian melalui paper based test, dan kemudian penelusuran siswa berprestasi, termasuk di situ adalah hafiz Quran 10 juz. Nanti kita akan jelaskan ketika di Q&A. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagja. Nanti masih banyak waktu untuk di sesi tanya jawab untuk teman-teman semuanya yang ingin tahu lebih banyak seputar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini seperti apa ya, untuk nanti pendaftarannya bagaimana, terus nanti seperti apa alurnya, nanti akan disampaikan lagi kalau ada bertanya di sesi Q&A ya. Baik, masih ada satu universitas dan nanti di sesi terakhir ada tips-tips yang akan disampaikan oleh Karita Gaya Muslim Muda Margaria Group nih ya. Kita akan dengarkan dulu pemaparan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta, FISIP UAJ ini ya. Ada Mbak Sherly atau Ibu Sherly Hindra Negoro MIKOM. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan juga Promosi. Ibu Sherly, selamat sore. Silakan langsung saja untuk ke pemaparannya dan mohon diperhatikan untuk durasinya juga, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Izinkan saya menyapa Sherly Hindra Negoro. Saya adalah Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, Alumni, dan juga Promosi. Sebenarnya saya juga alumni, jadi sedikit banyak saya bisa bercerita pengalaman saya pada saat menjadi mahasiswa dan saat ini saya bekerja untuk institusi saya. Saya izin berbagi layar terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk kesempatan kali ini saya hanya akan membagikan informasi terkait dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, salah satu fakultas yang ada di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, FISIP UAJ atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta terdiri atas 3 bagian besar. Yang pertama adalah Departemen Ilmu Komunikasi. Begitu di dalamnya ada program magister ilmu komunikasi yang saat ini sudah terakreditasi B. Dan di dalamnya juga ada 2 peminatan, yaitu manajemen komunikasi publik dan manajemen media digital. Untuk saat ini, untuk penerimaan mahasiswa baru belum dibuka untuk semester gasal, tetapi untuk program S1 kami sudah membuka penerimaan mahasiswa baru. Kemudian untuk program sarjana ilmu komunikasi kami sudah terakreditasi A dan kami punya 2 kelas. Yang pertama adalah kelas reguler untuk teman-teman yang mungkin memiliki kendala dalam bahasa Inggris tetapi ingin lebih banyak mengeksplorasi untuk bidang-bidang yang berbahasa Indonesia. Teman-teman bisa bergabung di kelas atau program yang reguler dengan 2 peminatan studi komunikasi strategis dan komunikasi massa dan digital. Ini nanti dipilih di semester 5. Jadi untuk teman-teman yang akan bergabung di kelas reguler itu bisa memilih peminatan, salah satu peminatan yang kami miliki. Kemudian untuk teman-teman calon mahasiswa yang ingin bergabung di kelas internasional, ini adalah angkatan yang kedua karena di tahun 2021 kemarin kami resmi sudah membuka untuk program internasional. Jadi teman-teman yang mungkin ingin bereksplorasi, goes to global, teman-teman bisa bergabung di program studi ilmu komunikasi untuk kelas internasional. Dan kemudian untuk program studi sosiologi ini sudah terakreditasi A juga dengan peminatan sosiologi bisnis dan media. Nah, kalau teman-teman cermati di sini saya beri penekanan warna hitam karena
sudah 3 angkatan ini sejak tahun 2017, kemudian 2020 dan juga 2021 untuk program studi sosiologi ini sudah menerima mahasiswa tuli, teman tuli begitu. Jadi memang karena sesuai dengan nilai dari Universitas Atmajaya sendiri adalah kampus yang inklusif, maka untuk program studi sosiologi itu sudah membuka untuk kesempatan untuk teman-teman dari disabilitas untuk bisa bergabung di program studi sosiologi. Kebetulan angkatan 2017 itu ada 1 mahasiswa yang tahun ini kemungkinan besar akan lulus. Jadi untuk teman-teman yang bergabung di sini atau mungkin pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang barangkali memiliki keterbatasan tetapi ingin tetap bisa untuk studi lanjut, boleh bergabung di FISIP UAJY begitu. Kemudian kami memiliki berbagai macam fasilitas. Jadi gedung kami ada di daerah Babarsari, kami menempati gedung kampus 6, gedung Teresa. Kemudian di dalamnya kami memiliki laboratorium seperti yang terlihat di PowerPoint begitu, dan juga ini sebenarnya foto-foto yang diambil sebelum pandemi. Jadi ini situasi ruang kelas, kemudian ada lab. Jadi teman-teman yang memiliki atau punya passion gitu untuk belajar di dunia misalnya pertelevisian. Nah, kami juga mengajak teman-teman mahasiswa ini untuk praktik secara langsung bagaimana sih merasakan siaran dengan format televisi atau radio. Kami memiliki laboratorium tersebut. Kemudian untuk perpustakaan, kami memiliki perpustakaan terpadu yang ada di gedung kampus 4 juga, jadi ada di sebelah. Jadi kalau di paparan ini adalah gedung kampusnya, tetapi untuk perpustakaan ada di samping, dan sekarang untuk perpustakaan itu juga ini nuansanya seperti coffee shop begitu ya, tempat yang asik untuk berdiskusi sambil belajar untuk teman-teman mahasiswa. FISIP UAJY itu sudah melakukan kerjasama juga penjajakan dengan institusi di luar negeri. Jadi khusus untuk kelas internasional program studi ilmu komunikasi, teman-teman juga diberikan pilihan apakah ingin lulus dengan program yang reguler atau teman-teman bisa memiliki 2 gelar gitu ya, atau double degree yang saat ini sudah bekerja sama dengan Universitas Ilmenau di Jerman. Nah, kemudian sampai dengan tahun 2023, khusus untuk program studi ilmu komunikasi, ini juga mendapatkan beasiswa dari Erasmus+. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengikuti, punya pengalaman secara global, teman-teman bisa mencoba mengajukan proposal atau mengajukan persyaratan sesuai yang sudah sudah kami rancang begitu untuk mengikuti beasiswa Erasmus+ untuk pertukaran mahasiswa selama kurang lebih 1 semester dengan pembiayaan penuh. Jadi biasanya yang menjadi kendala adalah masalah biaya, tidak perlu khawatir untuk beasiswa Erasmus+, pertukaran mahasiswa selama kurang lebih 1 semester ini dibiayai secara penuh. Begitu. Kemudian untuk perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan kami untuk perguruan tinggi asing ini bervariasi, ada PASAU di Jerman, kemudian ada Universitas Katolik de Lille di Perancis, kemudian Handong Global University, De La Salle University, Sinlu University Filipina, ya, dan beberapa perguruan tinggi yang lainnya. Jadi memang tidak saya cantumkan di sini karena cukup banyak gitu ya perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan kami, plus juga industri-industri yang sudah bekerja sama dengan kami untuk mendukung proses pembelajaran yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, kalau berbicara tentang alumni atau biasanya ditanyakan oleh teman-teman adalah nanti kalau saya bergabung di program studi ilmu komunikasi atau sosiologi, saya bisa bekerja di bidang apa atau bisa jadi apa. Nah, kalau teman-teman lihat di tayangan saya, kalau teman-teman suka atau Bapak Ibu guru yang masih menonton televisi dan sering menonton Metro TV, itu salah satu news anchor-nya adalah lulusan dari program studi ilmu komunikasi, Mbak Yohana Margareta. Kemudian ini yang tengah, ini alumni dari program studi sosiologi,
saat ini menjadi founder dari Yayasan Sumba Hospitality Foundation, ada Mbak Redemta. Kemudian juga ini yang di bawah ada Mas Andre Binarto, saat ini menjadi influencer juga selebgram ya. Kalau teman-teman dari mahasiswa itu biasanya mengatakan bahwa FISIP UAJ itu banyak selebgram begitu. Kemudian ada juga sales dan marketing di Platinum Hotel di Yogyakarta, ada Mbak siapa ya, Mbak saya lupa ya, ini S2 Mbak Retno gitu. Dan juga ada apa namanya, politisi juga yang saat ini bergabung di salah satu partai begitu, alumni juga dari program studi ilmu komunikasi. Jadi kalau teman-teman memiliki mimpi-mimpi begitu ya, nanti saya mau bekerja sebagai apa ya untuk ketika saya bergabung di FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta, teman-teman bisa paling tidak bisa menjadi sosok-sosok kakak-kakak alumni yang sudah saya ceritakan seperti itu. Kemudian gitu ya, kalau di tahun 2021 ini masih dalam masa pandemi COVID, ternyata teman-teman FISIP UAJ mahasiswa itu memiliki serangkaian prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Jadi memang apa ya, walaupun pandemi ini sedang berlangsung begitu, teman-teman mahasiswa itu tidak berhenti untuk mengukir prestasi. Nah, ini beberapa prestasi yang diukir oleh teman-teman mahasiswa, biasanya linier dengan passion mereka, misalnya menjadi announcer, kemudian broadcasting, menulis, atau mungkin ada yang menyukai di bidang minat dan bakat perkusi, kemudian ada juga yang menyukai voice over, karena ini sepertinya sedang in sekali ya profesi-profesi seperti ini dan dibutuhkan di industri. Nah, silahkan teman-teman nanti bisa juga bergabung di FISIP UAJ karena nanti teman-teman bisa sambil belajar. Ya. Begitu. Bu Sherly, halo Ibu. Waktunya ya. Ibu mungkin dipercepat waktunya, nanti ada Q&A juga. Siap. Nah, saat ini sedang dibuka untuk penerimaan mahasiswa baru dengan berbagai macam jalur, sudah dibuka dari bulan Oktober. Jadi silahkan untuk teman-teman yang sudah punya mimpi atau bahkan belum memiliki pilihan, silahkan teman-teman memilih di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ini biaya programnya, nanti silahkan teman-teman bisa cek di website, nanti akan saya cantumkan di kolom chat. Itu berbagai macam informasi tentang FISIP UAJ bisa teman-teman akses melalui berbagai macam informasi berikut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sherly. Nanti masih kita buka ya untuk teman-teman semuanya yang pengen tahu lebih detail lagi seputar FISIP UAJ ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Jakarta. Nanti di Q&A ya. Oke, ditahan dulu untuk penampilan Anda dan jangan lupa untuk merename. Sekali lagi saya ingatkan untuk merename dan nanti kita akan ambil pemenangnya untuk dapetin voucher dari Karita Gaya Muslim Muda Margaria Group. Oke, saya ada pantun dulu ya teman-teman semuanya sebelum nanti di sesi terakhir kita ini, presentasi terakhir kita maksudnya ya. Pantunnya gini nih, ada buah manis rasanya, cakep itu dong. Buahnya manis, sehat untuk mata. Kalau pingin kuliahmu luar biasa, simak tips dari Karita. Ya, oke. Cakep. Soalnya kita akan dengerin presentasi dari Miss Ica, ini education influencer dari Karita Gaya Muslim Muda Margaria Group. Silakan. Oke, baik, thank you Mas Hasta ya. Hari ini seru sekali ya, udah ada pemaparan 5 kampus gitu ya. Silahkan nanti teman-teman bisa mulai membayangkan nih, mau yang mana ya, mau jadi apa ya besok ya. Nah, ini ada tips dari saya bersama Karita untuk menjadikan kuliahmu itu luar biasa. Hanya 4 tips saja. Oke, kita langsung mulai saja ya Mas Hasta. Oke.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Wes, ini teman-teman hari ini sudah melihat nih paparan dari 5 fakultas dan universitas yang ada di Kota Jogja. Tadi ada juga beberapa yang di luar Kota Jogja gitu ya. Silahkan bisa mulai memilah-pilah gitu kan. Mau fakultas mana, mau universitas mana gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan 4 tips buat kuliahmu jadi luar biasa. Wow, bersama saya Miss Ica Isnawan, Education Influencer. Kayak tadi disebutkan juga di beberapa universitas bahwa untuk influencer itu ada program beasiswa ya. Boleh dong nanti Miss Ica juga ikutan join gitu ya. Amin. Oke, di sini saya bersama Karita, Gaya Muslim Muda. Langsung saja ada 4 poin tips yang membuat kuliah kalian itu bisa luar biasa. Yang pertama, pilih jurusan sesuai dengan passion. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan waktu. Tips menambah uang saku. Wow, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Tips menambah uang saku dan pentingnya grooming saat kuliah. Oke. Gimana sih cara pilih jurusan sesuai dengan passion? Yang pertama ada dari Steve Jobs nih, teman-teman. Do what you love what you do, gitu. Jadi cintai apa yang kalian kerjakan dan kerjakan apa yang kalian cintai, gitu. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu menggunakan passion, maka kita akan senang hati dalam mengerjakannya, gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan sekarang teman-teman bisa melihat lagi mata pelajaran apa sih yang paling disukai saat SMA. Kemudian next-nya aku mau menjadi siapa sih? Seperti itu. Kemudian yang kedua ada dari Stephen Covey, begin with the end of mind. Mulailah dari tujuan akhir. Tujuan akhir teman-teman mau menjadi siapa setelah nanti teman-teman kuliah. Contoh, teman-teman mau menjadi praktisi hukum, tadi ada dari Fakultas Hukum UII. Kemudian teman-teman akan menjadi nurse, tadi sebagai dari Unisa gitu ya. Jadi mulailah dulu untuk bisa memvisualkan akan menjadi siapa nanti setelah teman-teman selesai kuliah. Oke, jadi ada 2 tadi untuk tips memilih jurusan. Do what you love and love what you do. Begin with the end of in the mind. Oke, teman-teman jangan lupa untuk bisa menyaksikan acara ini atau presentasi saya ini sampai dengan akhir. Kemudian pastikan untuk bisa screen capture karena nanti hadiah untuk door prize salah satunya ada dari sini loh. Oke, kita lanjut untuk tips yang kedua, bagaimana memanfaatkan waktu, gitu ya. Ketika kuliah nanti ada tugas A, kemudian tugas B numpuk, jadi satu masih harus praktikum, ngerjain kerja kelompok, gitu. Gimana teman-teman bisa memanfaatkan waktu atau memanajemen waktu dengan baik. Nah, di sini saya sampaikan ada 4 kuadran, gitu ya. Kuadran pertama nih yang paling harus dikerjakan, do it now, yaitu yang important dan urgent. Jadi itu yang must to do, harus dikerjakan saat itu juga. Kemudian di kuadran kedua, yaitu important dan not urgent. Decide, schedule a time to do it. Oke, jadi teman-teman bisa membuat to-do list harian. Gitu ya. Tadi yang pertama, yang prioritas paling urgent dan important itu nomor 1, kemudian disusul oleh schedule important but not urgent. Oke, selain itu ada di bagian yang teman-teman harus aware gitu di sini. Ada di bagian not important dan urgent. Ketika not important dan urgent, apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan nih? Ini harus bisa mendelegasikan siapa yang bisa untuk mengerjakan itu. Siapa yang bisa mewakili mengerjakan activity tersebut gitu ya. Kemudian yang paling harus dihindari adalah yang not important, not urgent gitu. Langsung eliminate, delete gitu ya. Jangan dikerjakan gitu. Jadi ketika nanti teman-teman menjadi seorang mahasiswa, pastikan teman-teman bisa memanage waktu supaya itu bisa produktif. Oke. Tips selanjutnya, wow, ini yang paling penting nih. Tips menambah uang saku. Gimana sih mahasiswa itu bisa menambah uang saku? Tentunya dengan berbisnis gitu ya. Bisnis bisa, kalau di beberapa kampus sekarang sudah mulai ada mata kuliah kewirausahaan gitu. Tadi di kampus juga ada yang menjadi pebisnis gitu ya.
Ya, kemudian yang kedua adalah investasi. Teman-teman, investasi yang paling penting bagi mahasiswa adalah investasi leher ke atas. Kenapa leher ke atas? Gitu. Karena untuk kita mempersiapkan diri sebelum selesai dari kuliah, gitu ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman memiliki skill, memiliki ilmu yang berguna, gitu ya, yang bisa kita manfaatkan, bisa kita jual kepada para penerima pekerjaan, gitu. Kemudian trading, oke, ini lagi hits banget ya trading saat ini. Yes. Oke, yang selanjutnya adalah konten kreator atau menjadi endorser. Nah, ini nih teman-teman bisa mulai dari sekarang, gitu ya. Konten kreator itu membutuhkan kreativitas, gitu kan. Kemudian untuk menjadi endorser itu diawali dari membuat konten atau menjadi konten kreator terlebih dahulu gitu. Jadi relate ya, nanti apabila teman-teman sudah menjadi seorang konten kreator pasti endorse akan masuk sesuai dengan segmen dari teman-teman. Oke, yang adalah freelance. Nah, freelance di sini saya memberikan salah satu contoh gitu ya, ketika nanti teman-teman bergabung di universitas gitu kan, pasti setiap dosen akan mengadakan penulisan jurnal. Nah, pastikan teman-teman bisa aktif di dalam membantu dosen melakukan penulisan jurnal gitu. Sehingga nanti teman-teman ada kemampuan, ada experience di dalam teman-teman membuat sebuah penelitian seperti itu. Oke. Kita lanjutlah, ini dia. Ini adalah Linda Widya 8. Ini adalah influencer dari Karita. Kalau teman-teman bisa tahu, dia pendapatan per sekali posting adalah di angka 2,5 juta, teman-teman. Padahal dalam membuat sebuah konten itu cukup membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Bisa dibayangkan ketika ada endorsan masuk 8 dikali 2,5. Nah, itu pendapatan harian beliau adalah sekian. Ini endorser Karita ya. Kemudian ini adalah Ron Wesley. Itu dia 1 kali memposting story itu 1 juta rupiah. Wow, jadi nanti kalau teman-teman bisa menjadi seorang influencer, bisa menjadi seorang konten kreator, pasti sudah bisa dibayangkan ya, bisa menambah uang saku atau cuannya dari mana aja nih. Selanjutnya ini ada Kak Woro Widowati Official. Jadi kalau teman-teman bisa melihat, Kak Woro ini adalah seorang penyanyi, gitu. Dia hobi menyanyi. Dia mengcover musik-musik yang sudah ada, yang lagi trending, dia cover dengan ala dia. Nah, ini juga salah satu yang di-empower oleh Karita, seperti itu. Dan pendapatannya dia tentunya dari YouTube dan dari endorse, gitu ya. Bisa dibayangkan ya teman-teman? Wow, menarik sekali. Udah mulai dipetakan nih, aku hobi apa ya? Aku mau ngapain ya selama aku kuliah? Gitu. Supaya nanti waktu yang ada bisa lebih produktif dan tentunya menambah cuan. Oke. Kemudian tadi saya menjelaskan terkait dengan endorser. Bagaimana sih cara kita menjadi seorang endorser? Ketika teman-teman membuat sosial media, baik itu TikTok, Instagram, maupun YouTube, pastikan tulis bio yang jelas. Mau menjadi siapakah teman-teman? Contoh, Ica, seorang education influencer. Contoh, Woro, seorang musisi. Kemudian ada lagi food vlogger, ada lagi tadi tentang fashion, seperti itu. Kemudian pastikan yang kedua adalah konten yang berkualitas. Gitu. Konten yang berkualitas nggak harus kok pakai kamera iPhone, nggak pakai kamera yang DSLR, tidak teman-teman. Tapi konten yang berkualitas adalah esensi dari apa yang kita sampaikan kepada audiens kita. Ketika kita mau menyampaikan tentang fashion, maka kita harus sesuaikan dong OOTD kita harian. Kemudian kita harus sesuaikan dong segmen kita suka fashion yang seperti apa nih, gitu. Kemudian kita juga sesuaikan dengan tren yang ada saat ini.
Kemudian fokus pada personal branding. Apa sih itu personal branding? Itu tadi, ketika yang kita tulis di bio, ketika Ica adalah seorang influencer di bidang edukasi, maka fokus kepada personal branding Ica akan mengupload tentang edukasi. Gitu. Kemudian kalau Ica sebagai seorang fashion influencer, maka Ica akan mengupload OOT di Ica daily-nya. Kemudian Ica akan mengupload tentang fashion yang lagi tren saat ini gitu. Jangan lupa untuk bisa follow di Karita Gaya Muslim Muda ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah konsisten dalam upload. Algoritma baik di TikTok, Instagram maupun YouTube ini sangat suka dengan orang yang konsisten. Yang kelima, tambah followers dan berinteraksi. Jadi nanti ketika teman-teman sudah konsisten, pasti akan menambah followers. Interaksi bisa dilakukan dengan apa? Dengan menjawab DM yang masuk, menjawab komen yang masuk, gitu ya teman-teman. Jadi selain konsisten juga harus berinteraksi dengan followers. Jadilah endorser yang profesional, fokus kepada apa yang akan di-sharingkan. Ketika mau menjadi memvisualkan seorang muslimah muda yang trendy, maka pakaiannya harus sesuai, kemudian fashionnya harus sesuai, daily activity yang disampaikan harus sesuai. Empowering youth. Jadi tadi contoh 3 kakak-kakak yang di-empower oleh Karita tadi, salah satunya value yang mereka dapatkan ketika mereka menjadi seorang influencer adalah mereka bisa mengempower. Mengempower siapa? Mengempower kawan-kawan muda yang lain yang masih struggle dengan gimana sih cari cuan ketika kuliah, gimana sih nambah uang saku ketika kuliah, seperti itu. Kemudian ini yang paling penting di saat teman-teman melakukan kuliah, yaitu baik offline maupun online, yaitu grooming saat kuliah. Style is reflection of your attitude and personality. Jadi, fashion atau style Anda, style teman-teman itu sangat mempengaruhi kepada pandangan orang akan attitude dan personality teman-teman. Seperti itu. Kemudian, because your personality isn't first thing people see. Jadi contoh, ketika sekolah kuliah offline gitu ya, kuliah offline, maka pastikan teman-teman bisa serasi, senada gitu ya, menjadi seorang muslimah, menjadi seorang mahasiswa yang trendy gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi atau apa yang akan teman-teman sampaikan kepada orang gitu. Contoh ketika kuliah offline gitu, Ica off kamera nih gitu. Nah, tadi ada Pak Bahagia ya. Contoh ketika saya ikut kuliah Pak Bahagia gitu. Mbak Ica bisa tolong untuk open cam-nya. Nah, udah jilbab berantakan, nggak ada grooming, pasti halo effect dari seorang dosen itu akan ini nih mahasiswa kaum rebahan gitu ya. Nah, untuk bisa mematahkan kata-kata itu, maka kita pastikan untuk bisa selalu menjaga grooming kita, teman-teman ya. Ketika besok teman-teman kuliah, maka udah ada gambaran nih, oke, aku kuliah, aku mau pakai baju apa aja ya besok ya, gitu. Nah, ini ada cabang dari Karita Gria Muslim Muda. Nah, Karita Gria Muslim Muda ini adalah store untuk muslimah maupun muslim gitu ya, terbesar di kota Yogyakarta teman-teman, yang ada di C. Simanjuntak dan Taman Siswa. Selain itu ada di kota lain juga, ada di Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Nah, pastikan untuk bisa join atau follow di Instagram Karita Official, kemudian follow nih TikTok Official Karita, dan WhatsApp save nomor Karita untuk bisa melakukan pemesanan online di Karita. Oke. Kemudian ini adalah profil saya. Cek Instagram saya di Miss Ica Isnawan. Ini saya sebagai pembimbing ketiganya mahasiswa nih teman-teman nih. Jadi kalau misalkan kebingungan mencari pembimbing 1-2 kok sulit dihubungin gitu, maka yang dicari adalah Miss Ica gitu ya. Brandingnya seperti itu teman-teman. Kemudian ikuti juga untuk TikTok saya di Scale Up Your Life.
Ini kaitannya dengan dunia-dunia perkuliahan. Nah, dan masuk ke WA saya tertera di bawah ini. Nah, screen capture. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Sepertinya tadi juga sudah diingatkan untuk waktunya ya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, luar biasa sekali Mrs. Ica. Nih tipsnya oke banget. Dia jadi ingat masa-masa kuliah dulu. Kayaknya saya dulu belum kenal Miss Ica, jadi nggak se-grooming itu, saya hanya biasa-biasa aja. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih untuk yang terus bergabung di kesempatan sore kali ini. Langsung aja kita ada di sesi Q&A, dan jangan lupa untuk yang bertanya khususnya berkaitan dengan Karita. Nanti ada voucher yang sudah kita sediakan ya, untuk Anda yang beruntung ya, untuk yang bertanya berkaitan dengan Karita, dan atau boleh juga bertanya berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan pemaparan dari para narasumber ya. Karena waktu kita cukup singkat, teman-teman semuanya, yang jelas acara ini salah satunya disponsori atau diperankan oleh Karita Gaya Muslim Muda, Margia Group, kemudian Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Terbang Meraih Sukses bersama STTKD, kemudian Universitas Mahakarya Asia, Kampus Pencetak Pengusaha, dan Radio Smart 102,1 FM Yogyakarta. Oke, saya ke pertanyaan dulu nih ya, teman-teman semuanya. Oke, ini ada yang tanya seputar, langsung dulu deh, ini mumpung Kak Ica juga on cam. Ini Kak Ica, ada Mas Yogi atau Mbak Yogi, kasih tip dong buat mahasiswa biar baju simple, tetap charming, nggak kayak ibu-ibu, tetap sesuai umur gitu, mix and match baju. Yogi, nanti saya akan cari juga nih pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ini kalau suka, satu dulu ini, silakan Mbak Ica, Miss Ica. Oke, baik, terima kasih. Halo Kak Yogi, kasih tip dong buat mahasiswi biar bajunya simple, tetap charming, nggak kayak ibu-ibu, tetap sesuai umur gitu, mix and match baju ya. Yang pertama paling harus disiapkan adalah di mana nih Kak Yogi akan beli bajunya. Jangan lupa ya, tentunya di Karita ya, Gria Muslim Muda ya. Kemudian kakak bisa mix and match-kan baju sesuai dengan personal kakak gitu. Contoh, kakak adalah seorang wanita yang energik, yaitu ya, energik. Maka sesuaikan baju kakak gitu. Contoh bisa pakai blazer, atau mungkin bisa pakai warna-warna yang cerah gitu. Tentunya juga ketika nanti kakak mix and match kan dengan jilbab itu yang matching gitu ya. Ini hari ini Miss Ica juga pakai dari Karita. Ini daily activity Miss Ica pasti menggunakan Karita gitu ya. Itu yang senada, pastikan itu senada gitu ya. Jadi jangan tabrak lari gitu. Itu supaya tidak terlihat seperti ibu-ibu gitu. Kemudian gunakan pakaian yang paling fit di kakak. Fit, it's mean that nggak kelombor gitu ya, nggak kegedean. Even sekarang lagi model oversize, tapi untuk orang-orang yang berbadan kurus itu sedikit rada kelihatan kurang bagus gitu ya, karena menjurus ke ibu-ibu. Oke, saya langsung jawab pertanyaan kedua ya, Mas. Oke, yang kedua adalah Kak Ica, saya suka warna gelap. Sampai teman-teman suka protes. Kok bawaannya gloomy mulu? Gimana ya Kak caranya biar kelihatan lebih ceria gitu? Wow, oke, it's okay, nggak apa-apa. Contoh ya Kak ya, kakak paling suka pakai warna gradasi hitam, coklat, ataupun abu-abu tua. It's okay, tidak apa-apa. Pastikan itu dipakai terus. Nah, padukan dengan warna lain yang masih soft Kak. Contoh, ketika hitam itu dipadu dengan dusty pink, kemudian dengan krem, itu akan masih masuk dan tentunya akan menambah sedikit ceria gitu ya, nggak gloomy-gloomy ketika hitam, kemudian celana hitam, aduh mau layat kemana gitu ya. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman, jadi pastikan untuk bisa mix and match-kan warna. Ketika hitam, it's okay, nggak apa-apa, masih ada kok yang masuk pink, kemudian tadi krem, abu-abu gitu ya.
Gitu. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan aksesoris gitu supaya nggak terlalu waduh kamu gloomy banget sih, ya itu ada aksesoris-aksesoris yang bisa digunakan kayak bracelet, kemudian mungkin anting kalau yang nggak berhijab gitu ya. Kalau yang berhijab mungkin bisa pakai pin dan lain sebagainya gitu. Oke? Semoga menjawab Kak Sekar Socha dan Kak Yogi. Oke, terima kasih terima Miss kasih. Ica, luar biasa. Saya ke dari Mbak atau Ibu Pardiati yang di SMK Negeri 4 Yogyakarta. Ini tanya untuk ke UNISA, Universitas Aisyah Yogyakarta. Mbak Vivin, ini ada yang tanya platform apa yang bisa digunakan selama perkuliahan online dan metode mengajarnya apa saja yang bisa ditetapkan dosen saat kuliah online di kampus UNISA. Monggo, Mbak Vivin. Ya, terima kasih Bapak untuk perkuliahan di UNISA sendiri saat ini hybrid ya Pak ya. Jadi 50% itu online dan 50%-nya lagi itu offline. Nah, untuk yang banyak masuk online itu kebanyakan dari ini Pak, dari yang Fakultas Kesehatan karena kan harus praktikumnya tuh lebih mantepnya itu kayak yang langsung datang ke kampus gitu untuk offline-nya. Kemudian untuk online kami punya namanya Lensa Unisa Pak. Jadi Lensa Unisa ini adalah e-learning, jadi sistem terintegrasi yang dimana di dalamnya itu bisa menggunakan video pembelajaran, kemudian ada materi yang disampaikan di sana begitu. Jadi kami ada offline, ada online gitu Pak. Oke, ada offline, ada online juga gitu ya, hybrid ya. Jadi yes, betul banget Pak. Terima kasih untuk Mbak Vivin, semoga menjawab juga. Kembali ke pertanyaan di sore kali ini. Nah, untuk Anda juga para peserta ini yang mau bertanya, boleh silahkan Anda sampaikan di kolom chat atau raise hand untuk ketemu langsung, bertanya langsung ke ini ya, ke narasumber kita. Nah, ini saya ke Ibu atau Mbak Nur Solehah Dian Saputri dari SMA Muhammadiyah 6 Jakarta. Waalaikumsalam, ini mohon izin untuk Unmaha. Nah, Pak Gumudo, ini ada yang tanya sebagai kampus yang mencetak pengusaha, apakah ada program khusus untuk menjadikan lulusan menjadi pengusaha? Atau seperti apa sih? Monggo Pak Gumudo. Terima kasih Mas Hasta. Jadi mungkin tadi sudah saya jawab di kolom chat. Kolom chat ya. Juga bahwasanya kita selain ada prodi kewirausahaan, jadi program studi ini memang dikhususkan untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa bagaimana dari sisi mindset calon wirausaha sampai dengan skill-skill untuk mencetak atau mengembangkan diri menjadi seorang pengusaha, Mbak Hasta dan Mbak Nur Solehah. Itu yang jelas satu prodi khusus itu. Tetapi selain itu di prodi-prodi lain, di manajemen akuntansi, terutama di manajemen dan akuntansi, kita mempunyai mata kuliah khusus Mas Hasta, Mbak Nur Solehah. Itu namanya mata kuliah entrepreneur dan mata kuliah business project. Ini diberikan selama 5 semester minimal. 5 semester itu mendapat mata kuliah itu terus. Di situ isinya adalah bagaimana satu selain juga ada mindset kewirausahaan, kedua bagaimana membuat bisnis project, yaitu membuat dari ide bisnis sampai dengan nanti merealisasikan. Dan di kampus kami, Mas Hasta, Mbak Nur Solehah, kita itu dari proses perkuliahan itu kita mendampingi para mahasiswa untuk merealisasikan ide bisnisnya. Kita mempunyai inkubator bisnis. Inkubator bisnis ini adalah untuk merealisasikan ide-ide bisnis teman-teman mahasiswa yang mempunyai passion dan minat ke situ. Terus kemudian dari situ akan didampingi oleh para dosen, di mana dosen itu sebagian besar kita dari praktisi, profesional, dan para expert di bidangnya, Mas Hasta. Sehingga benar-benar nanti bahwa antara kuliah dan dunia nyata itu benar-benar ada match-nya, ketersambungannya, sehingga ketika para mahasiswa ini lulus, mereka sudah siap menghadapi dunia nyata, Mbak Nur Solehah, Mas Hasta. Dan sekilas seperti itu, sehingga ini kita sedang mengembangkan nanti ada program khusus
namanya VIP Business Challenge itu, sehingga nanti benar-benar ini the next step untuk nanti bagaimana benar-benar kita akan temukan para startup ini dengan para investor. Begitu informasinya Mas Hasta dan Mbak Nur Soleha. Baik, ini sekalian jawab dari pertanyaan Mbak Seka Socha, ini ada program beasiswakah di Unmaha? Oh iya, tadi sudah saya jawab. Jadi di Unmaha ada beberapa beasiswa selain dari Kemendikbud, ada beasiswa KIP kuliah, ada beasiswa dari PPPA, kemudian UKT, dan juga dari yayasan. Dan beasiswa ini baik untuk yang akademik ataupun non akademik. Yang maksud akademik itu adalah dari nilai prestasi akademik, dan non akademik prestasi di luar akademik, misalnya olahraga, kegiatan, dan yang lain, Mas Hasta. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Kemudo gitu ya, untuk Mbak Nur Soleha sama Mbak Seka Socha tadi yang sudah dijawab pertanyaannya. Saya lanjut lagi. Ini ada untuk ke UAJY, atau mungkin juga nanti bisa ditambahkan untuk kampus lainnya yang ada atau bisa daftar kuliah melalui jalur tanpa tes atau jalur nilai raport dan prestasi. Nah, untuk UAJY dulu, ini karena tadi pertanyaan ini muncul setelah informasi dari UAJY. Monggo. Mbak Shirley atau Ibu Shirley? Yes, ada. Ya, gimana ini Ibu Shirley? Untuk kuliah jalur tanpa tes? Ya, kalau untuk tanpa tes kita ada ya, dan saat ini sedang dibuka, masih dibuka. Jadi namanya adalah PMP unggulan. Silakan untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk mendaftar tetapi tidak mau ada rangkaian tes, silakan bisa mencoba untuk yang namanya PMP unggulan. Untuk PMP unggulan ketiga saat ini sedang dibuka, nanti batas akhirnya tanggal 17 Februari, kemudian nanti akan ada lagi. Jangan khawatir ya. Kemudian sekaligus nanti unggulan ini ada 3 juga. Jadi ada unggulan yang dilihat dari ranking, kemudian ada unggulan rapor, dan juga unggulan prestasi non-akademik. Untuk unggulan prestasi non-akademik ini nanti yang dilihat adalah nilai rapor dan juga hasil prestasi secara non-akademik. Ini nanti yang akan membedakan sebenarnya lebih pada potongannya. Jadi nanti untuk teman-teman yang masuk lewat jalur unggulan ini ada potongan khusus gitu ya, yang nominalnya akan disesuaikan dengan program mana yang teman-teman ikuti. Begitu saya sekaligus menjawab. Mungkin ini ada pertanyaan juga untuk PM yang hasil tes ya. Jadi kalau untuk teman-teman untuk mengikuti program tes itu namanya PMB Antara, itu sebenarnya hasilnya bisa langsung diketahui. Beda dengan PMB yang unggulan, teman-teman mendaftar untuk mengumpulkan semua berkas-berkasnya, kemudian ada waktu kami untuk memeriksa kembali berkasnya, dan nanti ada pengumumannya di tanggal tertentu. Sedangkan untuk yang PMB Antara, itu ada durasi tesnya, kemudian nanti hasilnya bisa langsung diketahui, dan ini dilakukan secara online. Begitu, semoga menjawab. Baik, terima kasih Mbak Shirley. Oke, teman-teman, nanti masih ada ini ya, ditunggu untuk yang mau gabung karena ada voucher yang kita sediakan untuk Anda dari Karita ini ya. Khususnya pertanyaan yang berkaitan dengan Karita atau juga pertanyaan dengan seputar kampus juga boleh nih, sekaligus dua-duanya tanya gitu ya. Baik, silakan Anda bertanya di kolom chat, akan dijawab oleh narasumber kita. Nah, untuk mungkin dari Pak Bagja dan juga nanti dari kampus lainnya, untuk jalur yang tadi tanpa tes gimana Pak Bagja? Mungkin bisa disampaikan juga dari Fakultas Hukum. Ada? Terima kasih. Untuk Fakultas Hukum UII ada pola seleksi penerimaan mahasiswa baru tanpa tes. Jadi ada dengan siber melalui rapot ya dari semester awal sampai semester 5. Kemudian mahasiswa yang punya prestasi di bidang olahraga, utamanya yang tingkat nasional ataupun daerah, gitu ya, dan juga seni. Jadi ada prestasi. Kemudian ada mahasiswa yang dia itu hafiz Quran 10 juz. Itu tidak hanya tanpa tes, bahkan mendapatkan beasiswa. Jadi pola-pola itu ada dan bisa dimanfaatkan, monggo silahkan.
mana yang memungkinkan. Satu lagi, kita juga ada beasiswa bagi Anda yang pengurus OSIS di sekolah, aktif di kegiatan kemahasiswaan. Jadi dari leadership-nya, dari kepemimpinannya, itu juga menjadi pertimbangan untuk kita berikan tanpa tes. Demikian. Oke, Pak, nyambung ini ada pertanyaan berkaitan dengan kelas internasional tadi ada ya di FKUI ya. Itu harus ada minimal TOEFL-nya Pak atau mungkin IELTS-nya? Ya, kita ada program internasional atau IP ya, international program. Itu TOEFL-nya adalah 450. Itu untuk syarat masuknya. Kemudian nanti kalau kita adakan program pertukaran pelajar atau dual degree itu adalah sampai dengan 550. Oke, baik. Ke STTKD Yogyakarta. Wah, ini saya tunggu informasinya ini berkaitan dengan jalur tanpa tes. Nah, ini seperti apa informasinya? Monggo, mungkin bisa disampaikan juga. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Kalau untuk jalur tanpa tes, kami ada di gelombang 1, sudah buka dari bulan November 2021 sampai dengan 31 Mei 2022. Nah, kalau untuk jalur yang tanpa tes ini, kami juga ada jalur prestasinya, Pak. Bagi yang nanti nilai raport, nilai rata-ratanya di atas 7,5, ataupun memiliki prestasi non-akademik, nanti akan ada potongan uang masuk sebesar 5 juta. Gitu. Jadi tambahannya di situ. Nanti mungkin kalau untuk beasiswanya ada beasiswa KIP, ada beasiswa prestasi, juga ada beasiswa dari instansi yang sudah kerja dengan kami dari BUMN yang seperti itu. Gitu. Oke, wah luar biasa juga ya. Bu Nani dan juga Mbak Selvi, tadi kalau di STTKD sendiri itu ada yang memang sekolah dikhususkan untuk cowok saja, beberapa jurusan untuk cowok dan cewek bisa kayak gitu, gimana? Bisa tambahan pertanyaan saya di penasaran juga ini, gimana? Campur ya Pak, jadi campur ya? Iya, kalau misalnya program studi contoh ya, seperti program studi D1 Pramugara gitu, memang minatnya lebih banyak yang putri gitu. Oke. Setiap tahun pasti ada putra juga yang ingin jadi pramugara, itu juga ada. Jadi tidak khusus satu prodi isinya perempuan semua atau laki-laki gitu, kayak teknik gitu ya. Jadi aeronautika atau S1 teknik dirgantara memang mayoritas laki-laki gitu ya. 90% mungkin ya. Jadi karuninya itu hanya ada 4 atau 5 gitu, paling banyak 10. Nah, seperti itu. Tapi tetap ada campur, Pak. Tidak yang laki-laki semua atau perempuan gitu. Jadi tetap ada. Oke. Baik, terima kasih Bu Nani. Saya ke Mbak Aprilia ini yang tanya untuk Unisa. Kak mau tanya buat Unisa yang tentang beasiswa yang ikut organisasi Muhammadiyah itu bagaimana ya? Ini Mbak Vivin. Ya, oke, untuk teman-teman yang aktif di Muhammadiyah, kami ada kegiatan atau BIP. Jadi ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa baru dari keluarga yang tidak mampu yang aktif di Persyarikatan Muhammadiyah atau Aisyah, dan setelah lulus itu nantinya bersedia untuk ditempatkan di amal usaha Muhammadiyah atau Aisyah se-Indonesia gitu Pak. Dan sekalian jawab yang bawahnya boleh ya Pak ya? Ya, monggo boleh. Oke. Nah, itu ada untuk kelas internasional, apakah perlu syarat TOEFL? Ya, untuk teman-teman nih yang mau gabung di kelas internasional keperawatan, kalian harus minimal TOEFL-nya itu 450. Oke. Ya, oke. Nah, masih ada satu pertanyaan. Ini untuk Kak Ica sebenarnya pertanyaan nih ya, Miss Ica nih. Selamat sore Miss Ica, mau tanya tentang Karita bulan Februari ini ada diskon menarik tidak? Terima kasih. Wah, ini nggak ada diskon banyak diburu ini. Gimana Miss? Mumpung ya, mumpung ada di sini ya. Oke, baik. Selamat sore Kak Cynthia. Pas banget nih, memang di Karita pada bulan Februari ini ada diskon nih. Nanti di tanggal 14, hari menutup aurat gitu ya. Free hijab gitu ya, free hijab. Kemudian ada diskon untuk produk new arrival-nya Karita nih.
sajadah genggam gitu ya, yang mendapatkan rekor muri sebagai sajadah terkecil gitu. Oke, jadi ada produk terbaru dari Karita yaitu sajadah genggam yang mendapatkan rekor muri. Kemudian di tanggal 14 Februari nanti, hari menutup aurat, itu dapat free hijab dari Karita. Oke, kami tunggu kedatangannya di Karita. Terima kasih. Terima kasih kembali. Wah, luar biasa sekali perbincangan di kesempatan sore kali ini. Oke, teman-teman semuanya, mungkin ini kan waktu kita sampai jam 16 ya, benar ya. Ini di-open dulu deh videonya. Di-open dulu videonya. Di on cam dulu biar kita ambil gambarnya. Terus juga nih sekaligus menunggu siapa sih yang beruntung mendapatkan voucher dari Karita ya. Karita Gaya Muslim Muda dari Margaria Group. Yang jelas acara ini didukung sepenuhnya oleh Karita Gaya Muslim Muda, Margaria Group, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Terbang Meraih Sukses bersama STKD, Universitas Mahakarya Asia, Kampus Pencetak Pengusaha, dan Radio Smart 102,1 FM di Jakarta. Ini sembari menunggu teman-teman kami untuk melihat ataupun juga nanti siapa yang beruntung di kesempatan sore kali ini. Saya akan informasikan juga, jadi Smart FM tadi yang sebagai sponsor kita juga itu radio jaringan kami juga dari Kompas Network gitu ya. Kalau segmennya yaitu segmen bisnis dan juga motivasi. Nah, kalau kita di Sonora FM itu lebih ke news dan informasi. Jadi teman-teman semuanya untuk yang pengen tahu acara dari Radio Sonora FM, nah tentunya silakan bisa di follow IG-nya Sonora FM di Sonora 97,4 Jogja, atau bisa di Facebooknya Sonora Jogja, di Twitter, dan juga tonton juga di YouTube-nya karena kita selalu upload kegiatan-kegiatan kami di YouTube-nya Sonora dan Sonora FM Yogyakarta. Untuk acaranya dari teman-teman muda, teman-teman yang sudah profesional, kita semuanya ada ya. Untuk pecinta lagu nostalgia ada, untuk pecinta lagu-lagu kekinian anak muda juga ada, bisa request di AMKM. Sambil di perjalanan atau beraktivitas pagi bisa dengerin 97,4 FM untuk dengerin berita-berita pagi dari Harian Kompas dan juga dari Tribun Jogja. Jadi bisa disambi ya, sambil masak atau sambil mungkin persiapan pagi itu dengerin radio. Nggak punya radio, nggak ada alasan karena sekarang bisa dengarkan lewat streaming ya, lewat streaming. Silakan diklik di sonora.id, nanti bisa dengerin radio Sonora Jogja ya. Silakan aja dicari ke kanalnya. Oke, kita akan lihat ini apakah teman kami sudah mengpost untuk siapa yang beruntung di kesempatan sore kali ini. Belum ya? Belum. Saya lanjutkan dulu berarti informasinya ya. Untuk IG-nya dan juga Facebook-nya dan juga Twitter-nya jangan lupa untuk di-follow IG-nya Sonora dan juga Smart FM Yogyakarta ya. Nah, kalau mau tahu informasi seputar kesehatan atau informasi seputar parenting, nah Anda bisa juga mendengarkan di jam 9 sampai jam 12 di program acara Teras Kota. Kalau tadi yang berita-berita tadi di jam 6 sampai jam 9 ya teman-teman semuanya. Kalau sore hari nanti jam 5, jam 17 sore sampai jam 6 itu berita-berita seputar lokal Jogja. Berita seputar lokal Jogja ya. Oke, kemudian juga untuk di malam hari ini ada acara Kosplesan, nah dengan Koplas, kemudian Beatles, kemudian juga AMKM atau lagu-lagu nostalgia dari Manca dan juga Persada gitu ya. Baik, nanti untuk yang beruntung yang akan mendapatkan voucher dari Karita, hadiahnya nanti bisa diambil di Karita Jalan Taman Siswa nomor 148A Yogyakarta. Gitu ya Mbak Miss Ica ya? Iya, betul sekali. Kami tunggu kedatangannya di Karita Jalan Taman Siswa. Iya. Selamat untuk yang beruntung ya hari ini ya. Oke. Nah, selamat yang beruntung di sore kali ini ada Yogi, Tegartoja, Mbak Parjati, Mbak Cynthia, Mbak Nur Soleha. Silakan diklaim vouchernya dengan menghubungi ini, silakan di capture ya nomornya 081129393110 081129393110. Baik,
terima kasih untuk yang sudah gabung dan juga untuk para narasumber semuanya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, kemudian dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan STKD, juga dari Universitas Mahakarya Asia, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmaja Jakarta, dan tentunya dari Karita Gaya Muslim Muda Margaria Group. Terima kasih untuk semuanya. Semoga hari yang menyenangkan, semoga cukup bermanfaat kita semuanya, dan juga sampai ketemu lagi di event-event Sonora lainnya ya. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sukses Sonora Jogja. Terima kasih.